Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli buah belewah di toko Kang Najib. Jangan lupa mampir beli apem. Katanya santri Mambaul Hikmah ajib-ajib. Kok jawab salamnya melempem? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang? Kang? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maka barang siapa yang diucapkan salam kepadanya, maka jawablah dengan lebih baik atau minimal serupa dengannya. Karena sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Ketika misalnya saja saudaramu atau temanmu mengucapkan salam Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saudaramu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saudaramu atau temanmu lah mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, begitu. Kemudian selain dengan ucapan salam yang harus lebih baik, mengucapkan salam harus dengan tutur kata, dengan mimik wajah yang sumringah. Jadi kalian harus menunjukkan rasa atau mimik wajah yang baik, mimik wajah seganteng-gantengnya. Misal teman kalian mengucapkan salam dengan baik, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kamu nih jawab, salam, salam. Masih mending dijawab salam. Misal saja kancane temannya wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kowe sapa? Kowe sapa? Kan enggak enak. Maka jawablah salam dengan sebaik-baiknya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Engkau bareng. Salatullah ibunya yang insya Allah kami ta'zimi. Semoga doa berkah ilmu ini tertular pada para santri. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah.
para pembina, pengurus Mambaul Hikmah, jangan sampai lupa wasilah agar ilmunya berkah. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang terakhir, mas-mas santri, idaman para santri putri, jangan sampai tergiur nafsu duniawi, cinta monyet bikin sakit hati. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahil badi'ul hadi ila bayani mahya'ir rasyadi, amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fis suduril ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Yang pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, berkat dan juga nikmat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam majlis yang begitu berkah ini dalam acara hitobah rutin malam Selasa tanpa ada suatu halangan apapun. Syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang, Kang, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, begitu besar. Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, dari nikmat yang sederhana sampai nikmat yang luar biasa. Contoh saja, nikmat apa? Nikmat lidah. Nikmat lidah yang bisa merasakan asin, nikmat lidah yang bisa merasakan manis, nikmat lidah yang bisa merasakan kecut. Bakso rasanya bakso, mie ayam rasanya mie ayam, jus rasanya jus, apalagi boba, boba rasanya boba. Kemudian kita misalkan saja ketika lidah tidak sesuai rasanya, misal saat kecil kalian juga pernah misal pergi beli ke warung, Wade tumbas, bude apa nyebut apa, bule tumbas, dilalah sing dodolke asa-asa sroko. Atuh kok boleh tumbas permen gulali bude. Oh ya, takon jiko dhewe, duite tinggal. Wah jiko dhewe go bali tekan omah. Dik seneng wah dibuka gulal ini. Sret dimplok wis goyang iki kae. Set. Langsung merengut. Ah gulali. Kok rasane broto wali. Piye iki? Bingung. Meng masalah sepele, cuma masalah sepele, gulali menjadi broto wali. Bingung. Maka syukur sekali lagi kita ucapkan dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah.
Shalawatuhu wassalamuhu daimaini mutalazimaini ila nabina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kang zaman dahulu banyak sahabat yang berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Contoh, Abu Bakar menjadi satu-satunya orang yang percaya akan Isra dan Mi'raj, dari Makkah sampai Palestina, dari Palestina sampai Arsy. Ditanyakan kepada penduduk Quraisy, siapa yang percaya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Yang menjawab hanya Abu Bakar. Saya percaya dengan Nabi Muhammad. Kemudian karena kepercayaan tersebut, Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, yang artinya yang dipercaya. Abu Bakar As-Siddiq. Selain Abu Bakar juga ada Umar bin Khattab. Dahulu memang Umar pernah berniat membunuh Nabi Muhammad, tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi garda terdepan, benteng terdepan bagi siapa saja yang ingin melukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga begitu, Umar bin Khattab juga terkenal dengan sifat tegasnya, tegas membela, tegas membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Maka Umar bin Khattab dijuluki dengan Al-Faruq, yang artinya pembeda perkara yang hak dan perkara yang batil. Selain Abu Bakar, selain Umar, juga ada Utsman bin Affan, pemilik dua cahaya, dijuluki Dzunnurain. Karena apa? Karena menikahi dua putri Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar bisa tersambung nasabnya dengan Nabi Muhammad. Selain Utsman, selain Umar, selain Abu Bakar, juga ada Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan Babul Ilmi, artinya pintu ilmu. Nabi Muhammad pernah bersabda, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuhu. Saya adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Karena apa? Saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Kang, kita bisa mencontoh tauladan dari para sahabat Nabi yang ingin selalu begitu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Mudah, bersolawat. Solawat adalah salah satu ibadah yang bagaimanapun tingkahnya, Arab turon, Arab gogok, Arab sambil melaku, pasti akan diterima. Ada yang suka bersolawat dengan khusyuk, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan saking nikmatnya ngasih badannya bergerak-gerak sendiri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ana sing ra krasa sampai sirah-sirahi barang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Juga ada yang dengan syair, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta yasiru orani anta misbahus suduri. Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, selain kita bisa mencontoh tadi dengan bersolawat, juga kita bisa mencontoh salah satu tauladan dari sahabat yang pintar membuat siasat, pintar membuat rencana, pintar membuat ide-ide yang sangat brilian. Siapa dia? Dia bernama Ukasyah, seorang kakek-kakek. Dikisahkan saat itu sedang haji wada, hari Jumat, Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Apa khutbahnya? Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, sekarang saya tanya kepada kalian, bagi siapa saja yang merasa pernah saya sakiti, yang merasa pernah saya dzalimi, sekarang ajukan kisos. Kisos itu pembalasan. Karena sahabat takzim dengan Nabi Muhammad, dan juga karena tidak ada dari Nabi Muhammad yang melukai hati, maka sahabat diam semuanya. Ulangi Kanjeng Nabi, diulangi sama Kanjeng Nabi. Sahabatku, wahai umatku, bagi siapa saja yang pernah saya lukai, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, maka sekarang ajukan kisos, pembalasan. Sahabat terdiam lagi. Ada satu sahabat bernama Ukasyah. Beliau seorang kakek-kakek mikir, wah, saya belum pernah menyentuh kulit Kanjeng Nabi. Ini kok sudah ada tanda-tanda seperti ini, bagaimana ini? Kemudian Ukasyah mempunyai ide. Dulu itu pas perang Badar, Kanjeng Nabi pernah dengan tidak sengaja memukul, mencambuk dengan cambuk kulitku. Bagaimana kalau aku mempunyai ide, aku ingin memeluk Nabi Muhammad, tapi dengan perantara skenario yang off the box, yang anti mainstream. Nek cara basa saiki prank, nek cara basa nom-noman saiki prank. Iya nek tak prank ya ngono kuwi, jarene ngono kuwi. Terus bareng ngono kuwi, setelah itu Kanjeng Nabi mulai yang ketiga kalinya. Wahai umatku, wahai sahabatku, sekali lagi saya tegaskan, tidak usah malu. Bagi siapa saja yang pernah terzalimi baik sengaja atau tidak sengaja denganku, ajukan kisos atau banding atau pembalasan. Ukasyah langsung, saya Kanjeng Nabi. Wah, reaksi sahabat-sahabat kaget semuanya. Kok bisa nih pemain nih? Kurang ajar Kanjeng Nabi iki, pemain iki. Ukasyah, kakek-kakek kewane njaluk kisos. Setelah itu Kanjeng Nabi, kenapa Ukasyah? Sahabat terus marah itu. Wah, kewane niki. Kenapa Ukasyah? Kanjeng Nabi bertanya. Kanjeng Nabi, saat perang Badar setelah selesai, saya berniat ingin mendekati panjenengan. Setelah itu saya ingin mencium panjenengan karena panjenengan ada di kuda. Tapi ketika saya akan mendekat, panjenengan mencambuk kuda dengan niatnya, tapi terkena saya dengan tidak sengaja. Maka sekarang saya ajukan kisos untuk panjenengan Kanjeng Nabi, saya ingin mencambuk panjenengan. Wah, sahabat marah.
Mati wong kurang ajar iki. Ana wong biasa kok iso-isoe njaluk kisos karo Kanjeng Nabi. Padha wae to ana apa ya pengemis, ana rakyat jelata, ana apalah wong-wong biasa njaluk kisos, njaluk banding karo presiden. Pak Presiden kowe ndek utang karo aku, kudu dibayar. Sama saja seperti itu. Setelah itu, oke. Nggih. Kanjeng Nabi jawab seperti itu. Sekarang sahabat Nabi merintahkan kepada Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah. Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah Fatimah. Setelah itu diambil, kembali lagi sahabat Ukasah sudah memegang cambuknya. Maju satu langkah, dua langkah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, cucu Nabi Hasan dan Husain, semuanya menolak. Berkata pada Nabi, berkata kepada Ukasah, aku wae, saya saja Jeng Nabi, saya saja yang menggantikan panjenengan. Ukasah, tolong jangan mencambuk Nabi, cambuklah saya saja. Kanjeng Nabi dengan bijaknya, karena itu kesalahan Kanjeng Nabi sendiri, walaupun tidak sengaja, saking bijaknya Kanjeng Nabi, walaupun dengan tidak sengaja menuntut kisos dilayani. Ukasah maju. Ukasah wis prengas-prenges. Prengku sido iki dadi. Prengku dadi. Maju. Wah, maju. Wis tekan ngarepan, misalnya ini Kanjeng Nabi, Ukasah di sini. Kanjeng Nabi sakderenge nyuwun ngapunten, saya minta maaf, sebenarnya saya itu tidak niat untuk mencambuk panjenengan. Cuma saya pernah dengar hadis panjenengan bahwa siapa saja yang pernah menyentuh kulit Nabi maka terhindar dari neraka. Maka saya buat prank seperti ini biar menyentuh kulit panjenengan. Seperti itu. Itu skenario ya, jangan ya. Ora terus apa, jangan, bukan berarti teksnya seperti itu asli, tidak. Cuma saya ubah-ubah sedikit ben rada gayeng ngono kuwi ya. Ndak ngirane tenanan ngono kuwi. Setelah itu cambuknya dibuang, kemudian Ukasah memeluk Kanjeng Nabi. Setelah itu semuanya sahabat memeluk Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, siapa saja yang ingin melihat ahlul jannah, maka lihatlah Ukasah. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Ukasah tadi? Nomor satu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa yang berkunjung kepada para ulama, orang-orang alim, maka sama saja berkunjung atau berziarah kepadaku. Ai Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan para ulama, orang-orang alim, maka sama saja bersalaman denganku. Ai Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk satu majelis dengan para ulama, maka sama saja duduk denganku di dunia, dan aku akan duduk bersamanya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Maka kenapa kok di pondok pesantren Mambaul Hikmah dianjurkan atau diperintahkan dan diprogramkan untuk selalu bersalaman dengan Habib Masyhur, dengan Abah Yai, dengan para asatid? Untuk apa? Untuk itu sesuai hadis di atas. Siapa yang bersalaman dengan ulama sama dengan bersalaman dengan Nabi. Siapa yang bersalaman dengan Nabi sama dengan pernah menyentuh kulit Nabi. Siapa yang pernah menyentuh kulit Nabi terhindar dari neraka. Kalau kita ringkas,
Siapapun yang istiqomah selalu bersalaman dengan para ulama, para alim, kalau di sini para asatid, abah yai, ibu nyai, sama dengan terhindar dari masuk neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Sekarang kita contohkan cara bersalaman yang benar. Karena apa? Karena banyak yang tidak tahu cara salaman yang sopan, cara salaman yang benar dengan orang yang lebih tua, orang yang mempunyai ilmu yang benar itu bagaimana. Kadang ada wong sing salaman karo gurune, seret salaman kayak batuk, gurune apa tangannya ditarik seret. Kadang malah ana sing parah meneh kayak pi seret. Padahal sing bener piye? Nunduk salaman sirahe sing diidunke sret. Kemudian kalau gurune kersa diwalik sret. Kemudian mundur. Seperti itu. Coba dicontohkan. Saya minta 2 orang. Kang Yusuf, maju Kang Yusuf. Kang Gufron, maju Kang Gufron. Nah, sini Kang. Nah, misal ini menjadi Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini muridnya Gufron. Mundur Gufron. Nah, Syekh Yusuf sedang berjalan. Gufron di sini Gufron. Nah, kalau gurunya sedang berjalan, jangan sampai kamu ikut berjalan. Ya, kalau gurunya berjalan, jangan sampai kamu ikut berjalan. Anteng meneng nunduk. Yo, Syekh Yusuf, berjalan dulu. Nah, hop. Nah, setelah dekat seperti ini, kemudian Kang Gufron mau salaman, langsung salaman dulu. Salah apa benar? Yang benar bagaimana? Kepalanya bawah, jangan ditarik Kang Gufron, masa gini. Ya, ulangi. Syekh Yusuf. Ya, kemudian salaman. Ya. Kalau gurune kersa dibolak-balik. Kang Yusuf, Syekh Yusuf lagi. Ya. Set. Ya. Belum. Syekh Yusuf belum. Sini dulu. Nah. Belum. Sini maju. Nah. Perhatikan. Ada satu langkah lagi yang biasanya juga salah. Jadi setelah salaman jangan langsung balik. Salaman. Wah. Salaman terus ngene ngawur. Tidak boleh. Set. Salaman, nunggu ustadznya atau gurunya lewat dulu sepandang mata sampai tidak terlihat mata baru boleh berjalan lagi. Coba dipraktekkan. Praktekkan dulu. Syekh Yusuf. Ya. Berjalan. Kang Gufron anteng. Nah, sudah baru berjalan. Nah, satu lagi kalau misal gurunya sedang tidak berjalan bagaimana? Sedang anteng. Misalnya sedang di lapangan anteng. Ustadz siapa atau abayai di lapangan anteng. Kamu mau bersalaman caranya bagaimana? Ketika salaman, setelah salaman jangan langsung mundur. Mundur beberapa langkah dulu. Seret. Bagaimana? 7 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Sae. Kemudian baru balik. Nah, coba dicontohkan Syekh Yusuf dan Kang Gufron. Misalnya di sini Syekh Yusuf. Nah, di sini ada sana. Kang Gufron dari sini. Mau salaman. Nah, salaman dulu. Seret.
Salaman dengan saya Yusuf. Nah, kemudian balik. Mundur. Alas, tepuk tangan dulu buat ya Yusuf. Alhamdulillah. Paham tum? Mulai sekarang kalau salaman harus seperti itu. Itu contoh kalau berdiri, kalau duduk bagaimana sama dengan yang berjalan. Setelah salaman kemudian delosor. Delosornya tidak boleh membelakangi gurunya. Harus mundur beberapa langkah kemudian baru balik. Itu tentang salaman. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil manfaat dari kisah Ukasyah, seorang kakek-kakek yang berani membuat siasat hanya untuk menyentuh Kanjeng Nabi? Yaitu apa? Siasatnya itu sendiri, idenya, kreatifnya, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi. Kalau di sini bagaimana kita bisa dekat dengan guru. Laisa sya'nu kulla sya'ni ayyakuna syaikhan fi qalbik, walakinna sya'nu kulla sya'ni antakuna fi qalbin syaihik. Bukan sesuatu yang luar biasa ketika gurumu itu ada dalam hatimu, tapi sesuatu yang luar biasa adalah ketika kalian sampean ada di dalam hati gurumu. Caranya bagaimana? Mendekat, atur siasat, atur strategi bagaimana kita bisa dekat dengan guru. Ada cara zahir, ada cara batin. Cara batin gampang. Wasilah, setiap hari kita wasilahkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Cara zahirnya bagaimana? Cara zahirnya misal banyak sekali contoh para ulama-ulama. Ada contoh yang nyata, ada contoh yang sir, ada contoh yang jahar. Yang jahar yang jelas bagaimana? Ada seorang Habib, namanya Habib Umar Muhdhar bin Abdurrahman As-Saqqaf. Itu adalah Habib yang membuat karangan syair Man Ana. Dulu setelah merangkai syair tersebut, ada juga sebuah Habib namanya Habib Mungdir Al-Musawwah. Itu membacakan, mensyairkan istiqomah tiap hari membacakan syair Man Ana tersebut kepada gurunya Habib Umar bin Hafiz. Man ana laulakum. Siapakah aku kalau tanpa dirimu wahai guruku? Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Bagaimana tidak aku bisa mencintaimu? Bagaimana tidak aku bisa dekat denganmu? Masiwaya wala ghairakum siwakum. Tidak ada selain dirimu, tidak ada selain pada diriku selain engkau wahai guruku. Masiwaya wala ghairakum siwakum la wa ma fil mahabbah alayya walakum. Tidak ada orang dalam cintaku selain dirimu wahai guruku. Antum muradi wa antum qasdi. Engkaulah muradi, tujuanku, engkaulah dambaanku, wa antum qasdi, dan engkaulah tujuanku. Itu sebuah syair yang diciptakan oleh Habib Umar Muhdhar bin Abdurrahman As-Saqqaf
Dan kemudian diistiqomahkan oleh Habib Mungdir Al-Musawwa, disyairkan kepada gurunya Habib Umar bin Hafiz. Maka sekarang coba kita niatkan, kita syairkan, kita lantunkan, kita niatkan, kirim, kita syairkan kepada Habibana, guru kita Habib Muhammad Mashur bin Somad Al-Admatul Husaini. Monggo sareng-sareng. Fil mahabbah siwakum indi manana supaya apa? Kenapa? Dan supaya apa kita harus mendekati para guru, membuat cara, membuat strategi, membuat siasat kepada para guru kita untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan bendu Allah, murka Allah itu juga tergantung pada murka orang tua. Pak, kok orang tua sama guru hubungannya apa? Nabi Muhammad juga dawuh, juga berkata, abuka salasatun, al-abul ladzi waladaka, al-abul ladzi zawwijaka, al-abul ladzi alimaka. Orang tua itu ada 3. Nomor 1 al-abul ladzi waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Nomor 2 al-abul ladzi zawwajaka, orang tua yang menikahkanmu. Yang terakhir al-abul ladzi alimaka, orang tua yang mengajarkanmu, termasuk guru. Maka guru itu juga termasuk orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Otomatis kalau kita ingin mempunyai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa dimanfaatkan, maka carilah ridho guru. Carilah ridho guru. Selain cara yang jahar, cara yang terang-terangan seperti itu yang dicontohkan, ditauladankan oleh Habib Umar Muhdhar, juga Habib Mungdir Al-Musawwa, juga kita bisa dengan cara yang sir, rahasia, delik-delik, meneng-meneng.
Beda ya, cara yang dohir dan batin. Yang dohir seperti ini, yang batin wasilah seperti itu. Yang dohir ada dua, yang jahar dan yang sir. Yang sir contohnya bagaimana? Kamu membantu gurumu tapi tidak terlihat. Contoh paling nyata, paling gampang, ketika gurumu atau abah yai pergi ke masjid membawa sandalnya dibalik. Kemudian setelah naik ke masjid, pasti gurumu atau ketika akan mengimami ada sajadahnya dirapikan. Kemudian setelah selesai sholat salaman, kemudian ada juga yang merapikan sajadahnya, kemudian ada yang membersihkan jalurnya, kemudian ada yang di sini sudah dipraktekkan, dibukakan jalannya. Yang asalnya menutup, gurunya akan lewat, dibukakan jalannya. Itu namanya yang sir, rahasia. Selain itu juga ada bagaimana caranya yang sir, yang rahasia sesuai tugas masing-masing. Misal seperti kalian sudah kelas 12 Madrasah Aliyah Mambaul Hikmah, sudah dipasrai, sudah diberi tugas untuk membantu berjalannya program pondok pesantren Mambaul Hikmah, walaupun cuma satu, yaitu hafalan untuk menyimak, tapi laksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin abah yai, para guru-guru tidak langsung melihat, tidak bisa setiap hari mengecek iki rajin apa ora, iki rajin apa ora, tidak bisa. Ya, itu namanya yang sir. Kamu membantu pondok, yang pondoknya itu punya abah yai, otomatis kamu membantu abah yai, walaupun tidak terlihat setiap hari. Tapi karena kamu rajin, misalnya rajin membantu hafalan, nyimak hafalan dengan baik, otomatis membangun pondok pesantren Mambaul Hikmah menjadi lebih maju, menjadi lebih berkah dan manfaat. Cukup sekian latihan khitobah dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu murni dari cacat, dari kurangan saya pribadi. Bila ada kelebihannya, bila ada manfaatnya, semoga bisa diambil, dipraktekkan, dan itu juga murni dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.